banyak masukan juga dari KNKS, kan kebetulan BIK Indonesia juga diminta untuk membuat draft masukan ke pemerintah bagaimana percepatan Indonesia sebagai produsen halal dunia. Nah, makanya itu kami menginisiasi berdirinya Istiqlal Indonesian Halal Center, dan alhamdulillah difasilitasi oleh Masjid Istiqlal. Jadi ini istilahnya proyek pertama, dan kami bisa berharap ini bisa menjadi influencer untuk masjid-masjid raya, masjid-masjid besar, atau komunitas-komunitas lain untuk menduplikat apa yang kami lakukan, seperti itu. Sebentar. Ini kayaknya nggak usah karena udah diterangin Mas Wisnu. Ini sebenarnya yang ingin kami bangun adalah bagaimana peran masjid juga membangun ekosistem dan ekonomi syariah. Lanjut aja ya. Nah, ini peran-peran masjid sebenarnya. Nah, ini banyak masukan juga dari KNKS sebenarnya yang memberikan masukan terkait program IHC ini, kebanyakan memang dari kami menerjemahkan dari apa yang pemerintah buat, rekomendasi yang kami lakukan, bagaimana kami bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia bisa mempercepat Indonesia menjadi produsen halal dunia. Jadi makanya poin satu dari tujuan IHC ini adalah mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah dan kami tidak sendiri. Ini banyak sinergi dengan banyak pihak, dan akhirnya lahirlah program IHC. Nah, ini kami langsung secara struktur kami di bawah Masjid Besar Istiqlal untuk saat ini, dan memang menjadi pelaksana proyek ya untuk IHC. Nah, ini program yang menarik di IHC. Kami ada 4 program. Pertama, inkubator dan akselerator produk halal, training dan research center. Sebenarnya nanti ada beberapa poin, termasuk kami lagi mengusahakan agar kami bisa mendirikan lembaga pemeriksa halal. Jadi karena ikonnya kami adalah pusat halal, nah ini lagi pengurusan dokumen lumayan susah juga, nggak susah, jadi lumayan banyak juga dokumen yang harus dia siapkan untuk kami memiliki lembaga pemeriksa halal. Jadi nanti di inkubator ini kita punya lembaga sertifikasi sendiri untuk pemeriksa halal. Nah, ini yang lagi kita usahakan itu, kalau halal produk makanan itu udah biasa, tapi bagaimana nih sertifikasi halal untuk produk-produknya kria, terus alat-alat rumah tangga. Nah, ini kan mesin-mesin. Nah, ini bagaimana semua lisensi halal produk, varian produk ini kita bisa membuat lisensinya tersebut gitu. Nah, ini yang menarik. Nomor 2 adalah marketplace platform e-commerce lagi kami kembangkan. Kalau Bapak Ibu bisa cek di Play Store-nya, kita ada aplikasi Istiqlal. Nah, ini sudah keluar izin OJK-nya, jadi semua payment gateway nanti pembelian produk menggunakan aplikasi Istiqlal, insya Allah dijamin halal. Jadi kalau mau cari produk halal, nanti kalau teman-teman Aprindo, teman-teman sekolah ekspor mau cari produk yang halal, tinggal datang ke galeri kami atau ke aplikasi Istiqlal. Itulah ceritanya, cita-citanya. Nah, termasuk Halal Zone Istiqlal, kami menyadari bahwa galeri itu tidak bisa menampung banyak produk. Akhirnya kami membuat satu konsep di mana tiap bulan itu kita menyediakan area pameran tematik untuk masing-masing daerah, masing-masing produk halal khususnya. Nah, ini makanya kami berharap semua dinas terlibat untuk memfasilitasi produk-produk UKM-nya, khususnya produk-produk halal, untuk berpartisipasi di area Halal Zone Istiqlal. Nah, bukan hanya di galeri, nanti kami siapkan juga area di luar untuk mereka pameran. Nah, ini rencananya kita, insya Allah kalau sudah selesai semua divaksin, semoga Masjid Istiqlal bisa dibuka, kita akan pameran. Karena kalau kelas ekspor nggak ketemu langsung Pak Handito tuh nggak afdol gitu kayaknya. harus ketemu kelas, harus offline gitu. Kalau online tuh kayaknya nggak enak gitu ya Pak. Jadi kita belum mulai kelas sebenarnya. Padahal ruang kelasnya sudah siap. Nah, terus yang keempat adalah insentif hibah. Insentif hibah ini sebenarnya lebih kepada kami membantu nanti
kalau mereka memang skalanya sudah mau masuk ekspor atau retail. Jadi sebenarnya lebih ke investasi, bagaimana memfasilitasi bertemunya investor, lalu kayak insentif yang diberikan juga lebih ke alat-alat, jadi bukan berupa uang. Kalaupun ada fasilitas finance itu lebih kepada pinjaman sesuai dengan apa namanya syariah lah, karena kita ikon halalnya yang kita tekankan. Nah, ini program-program di inkubator dan akselerator. Sebenarnya nanti kami ada buku panduan, jadi Bapak Ibu bisa share. Kebetulan Pak Beni juga sudah punya buku panduannya. Nah, ini salah satunya yang akan kami kembangkan di inkubator. Nah, ini kurikulum program IHC. Ini ada 6 program. Nah, salah satu programnya ini memang yang ada di modulnya sekolah ekspornya Pak Handito. Jadi kalau saya sebenarnya lebih fokus ke peningkatan kualitas produk. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mau mulai tahap ke retail dan ekspor, itu memang ada beberapa rekan kami yang bekerja sama dengan Yayasan BIK Indonesia, seperti Aprindo, Sekolah Ekspor. Nah, nanti kelas-kelasnya memang akan bergabung dengan kelas-kelas di Aprindo maupun di Sekolah Ekspor. Begitu. Nah, dan perlu diketahui bahwa Yayasan BIK Indonesia karena kita non-profit, jadi kami memang lebih mendampingi UMKM dari segi kualitas dan manajemennya dulu. Nah, nanti untuk skala trading mereka memang nanti kita akan fasilitasi bertemu dengan rekan-rekan yang akan mendampingi yang berpengalaman di bidang trading company. Kayak misalnya salah satu contohnya misal Mas Wisnu gitu ya. Tadi di sini juga ada join juga ada Bu Ira Damayanti. Bu Ira nih kalau di diaspora terkenal juga nih sebagai fasilitator untuk ekspor. Temannya Pak Handito juga nih dia. Iya, Ibu Ira. Ya, ada Bu Ira. Nah, ini selamat datang Bu Ira. Selamat datang Bu Ira. Ini ketua diaspora. Kalau kelas ekspor biasanya yang ngomong ya antara bertiga ini, kalau nggak Pak Handito, Bu Ira, ya Pak Wisnu biasanya. Ya, betul. Aduh. Lebihnya malam semuanya. Malam Bu Ira. Malam Ibu. Ya, terima kasih. Ini suatu penghargaan banget nih bisa hari ini bisa Iya, hadir ini Bu lengkap Ira. ini hari ini. Iya, benar-benar ini Bu Ira. suhu ekspor semua. Prof, sebenarnya saya banyak pertanyaan, tapi saya lihat di chat banyak pertanyaan, jadi saya kasih kesempatan dulu nanti yang lain bertanya dulu. Oke. Iya nih, mumpung ada praktisi ekspornya. Iya, ini kesempatan langka ini. Ini yang lagi kami kembangkan di platform kami, Bapak Ibu. Ini kami sebenarnya membangun marketplace nih bukan ingin menjadi kompetitornya Shopee, Tokopedia dan lain-lain, tapi sebenarnya lebih kepada tools bagaimana orang membeli satu produk kualitasnya udah terjamin halal. Dan kalau misalnya Bu Ira, Pak Wisnu, Pak Handito mencari produk yang sudah siap diakselerasi untuk masuk retail atau ekspor secara kualitas sudah halal, nah mereka tinggal ngelihat tools kita di marketplace atau datang ke galeri gitu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada tools untuk memudahkan kita memverifikasi bahwa produk itu halal. Dan marketplace ini tidak sembarang bisa masuk. Kalau Bapak, Ibu masuk marketplace, tinggal buka akun, terus langsung bisa upload produk gitu ya. Kalau di kami ini ada seleksi kurasinya. Jadi akun untuk mereka bisa posting di sini harus kami kurasi dulu produknya. Seperti itu. Jadi agak-agak ribet dikit lah. Seperti itu. Nah, termasuk nanti kami ada layanan-layanan juga. Nah, insya Allah nanti kami undang Bapak Ibu untuk kami sosialisasi terkait fasilitas yang kami sediakan gratis juga untuk Bapak Ibu yang memang produknya lolos kurasi dan bisa masuk ke gerai kami. Nah, ini salah satu fasilitas yang sudah siap nih, tinggal nunggu Pak Gubernur membuka Jakarta dan Istiqlal. Kita sudah siapkan area jual belinya. Nah, ini Halal Zone Istiqlal, kita ada 4 area untuk ruang seminar, workshop, dan pelatihan. Kita ada banyak kelas di Istiqlal yang lagi kita masih renov juga. Lalu ruang meeting point, nah kami berharap juga Istiqlal bisa
menjadi tempat Bapak Ibu bertemu para buyer, karena kami berharap memang wisata Istiqlal menjadi destinasi internasional. Jadi setiap tamu negara ini akan berkunjung ke Istiqlal, dan kami berharap mereka lah calon buyer produk Bapak Ibu yang terpajang di gerai Istiqlal gitu ceritanya. Nah, ini area pameran tematik, insya Allah kami akan mulai setelah Istiqlal dibuka. Tiap bulan kita akan open untuk Bapak Ibu bisa pameran di tempat kita. Yang penting syaratnya lolos kurasi. Amin. Gitu lah. Ini areanya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Istiqlal, sekarang Istiqlal sudah berubah. Jadi berapa minggu lalu Pak Presiden sudah meresmikan, walaupun tidak terbuka untuk umum, tapi beliau sudah meresmikan untuk tahap 1 renovasi, dan ini insya Allah bulan April Pak Presiden juga akan meresmikan gerai kita kalau dibuka. Kalau maksudnya kalaupun Istiqlal belum dibuka untuk umum, insya Allah kita tetap akan meresmikan galeri kita seperti itu. Ini kategori produk umum ya. Nah, ini yang tadi kita mau cerita, alur peserta program IHC ini. Jadi yang ada di galeri itu masa pajangnya hanya 1 tahun. Karena program kita 1 tahun, tapi kecuali di marketplace ya. Kalau di marketplace Bapak Ibu bisa anytime. Tapi kalau di galeri ini Bapak Ibu hanya bisa memajang produk selama 1 tahun, mengikuti alur program. Pelatihan-pelatihan yang kami lakukan termasuk sertifikasi, lalu kita fasilitasi pameran, lalu kita ada program juga business matching atau investor day. Nah, nanti pameran di luar negeri atau di pasar retail itu, nah kami berharap Bapak Ibu bisa melakukan MOU dengan teman-teman di Aprindo atau di pasar retail di luar negeri. Jadi ini skalanya skala retail, ekspor retail ya Bapak Ibu, bukan yang hanya sekedar pameran. Bapak Ibu bawa beberapa produk lalu untuk hanya dijual secara ketengan lah, kurang lebih gitu. Nah, kami berharap justru Bapak Ibu dengan adanya program ini sudah dilatih di program IHC, sudah produknya secara qualified, sudah siap masuk ke retail-retail nasional ataupun di luar negeri. Nah, ini timeline-nya kita rencana mulai April. Nah, ini indikator penilaian. Jadi ini indikator penilaian ini yang kita lihat kemampuan manajemen, produk, kemampuan produksi, usaha, dan finansial. Ini sebenarnya belajar dari pengalaman 2 tahun belakangan membina UKM. Jadi kebanyakan, waktu itu pernah kita ngajak ke pasar retail, fasilitasi hampir 200 lebih UKM, tapi kita nggak melalui kurasi gitu Pak. Jadi semua bercampur, akhirnya mereka nggak ada yang siap masuk retail. Apalagi waktu itu kita bawa ke farmer range market. Wah, kalau farmer range market tuh skala kurasinya tuh agak high class dibanding retail-retail yang lain tuh. Karena mereka udah standar internasional kan. Nah, itu yang buat kami merasa bahwa program pendampingan kurasi itu sangat penting sebelum produk-produk ini kami serahkan ke Pak Handito atau ke teman-teman retail gitu. Jadi kalau teman-teman mau langsung ke retail gitu ya monggo silakan. Tapi kalau Big Indonesia yang merekomendasikan itu ya harus kurasi dulu. Jadi malu nanti saya bawa produk UKM ke Pak Handito tapi secara produk sama kemampuan produksi ternyata belum siap masuk retail atau ekspor gitu kan, repot nanti kita di sananya gitu. Apalagi mau ke Australia di akhir tahun, mereka ternyata secara skala produksinya masih hanya puluhan piece kan, wah repot saya nanti ketemu buyer nanti repot ya, gitulah Pak kira-kira. Nah, ini kurasinya. Ini pelaksanaan program. Sebentar saya mau liatin ini ya Pak, biar makin semangat nih. Saya liatin nih galerinya mau dibangun. Yang video ya? Iya betul. Nah ini kalau Bapak Ibu ke Al-Fatah ada area yang kita bangun.
Nah, ini kurang lebih ini galeri, tapi mereka bisa jual beli juga melalui aplikasi Istiqlal. Nah, ini harapannya setiap minggu ada tamu negara yang hadir untuk melihat produk-produk. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu, yang ini makanan minuman nih belum ada nih sampelnya di sini. Ini banyakkan kria, baju. Nah, ini lagi dinegosiasikan untuk galerinya diperbesar di area di Al-Fatah khususnya. Nah, ini Bu Fenty belum ada nih produknya nih. Iya Bu, segera. Iya nih, saya lagi cari hunting produk-produk yang lucu-lucu nih. Oke, kita tahu produk-produk. Saya juga lagi nyari-nyari nih. Ibu Lilis suka. Iya nih, ini nanti Ya. undangan resmi juga ke masing-masing Ya, siap, Bu, pemerintah siap. daerah agar setiap satu area ini ada perwakilan dari tiap-tiap daerah gitulah kurang lebih, Pak. Jadi nanti kalau Pak Handito mau nyari produk ekspor, tinggal milih-milih aja nih di sini. Begitulah kurang lebih Bapak Ibu. Ini kurang lebih mana ya, saya tadi mau ngeliatin. Nah, ini sebenarnya penilaian indikator penilaian ini kami serahkan sebenarnya ke pemerintah daerah agar lebih memudahkan kami juga mengkurasi. Nah, ini insya Allah minggu depan kami sosialisasi juga ke pemerintah daerah untuk mereka mengirimkan produk-produk binaan pemerintah daerah, tapi sesuai dengan standar produk, sesuai dengan standar retail dan ekspor. Nah, ini sebenarnya masukan dari teman-teman Aprindo dan Pak Handito. Nah, ini untuk yang pertama lah. Sebelum mereka benar-benar ikut kelas, nanti saya liatin kurikulumnya ya. Nah, ini kurikulumnya ini punya sekolah ekspor nih. Jadi nanti program pelatihan persiapan ekspor, nanti ada beberapa rekan-rekan yang mengisi. Ini teman-teman retail. Lalu ini pentingnya sertifikasi. Mungkin saya bisa bantu menjawab juga. Saya mewakili. Ada suara yang bocor ya Pak ya? Iya. Nah, ini sudah penting juga nih kami tekankan kepada UMKM yang mau masuk pasar retail, pentingnya sertifikasi. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu udah skala retail nasional, tapi secara SDM mereka tidak punya kompetensi untuk penjualan retail, SPG-nya juga nggak mempunyai kompetensi. Nah, banyak kasus-kasus kita temukan UMKM kita tuh secara SDM yang jualan di retail itu tidak mempunyai kompetensi retail seperti itu. Nah, ini ada kurikulumnya. Nanti kita buka kelas. Monggo dari dinas-dinas memfasilitasi UMKM-nya atau datang ke kelas kami. Ini ada yang free, ada yang berbayar juga. Kalau sertifikasi pasti harus berbayar. Kalau yang lain bisa kita cari hibah karena program IHC ini kebanyakan mengelola dana CSR juga untuk subsidi program-program pendampingan ini. Ya, insya Allah ini jadi kerja amal jariah dan kerja sinergi banyak pihak. Amin. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tunggu pandemi ya. Tunggu pandemi selesai, karena kalau belajar, apalagi belajar sekolah ekspor, kalau nggak ketemu langsung dengan Pak Handito-nya tuh kurang, ada yang kurang ya Bu ya? Ada yang kurang ya? Iya. Jadi nanti kurikulum ini kita share ke semua dinas, nanti biar dinas yang memfollow up, dan kita juga akan publish juga untuk umum, yang bukan binaan dinas juga boleh ikut. Begitu Bapak Ibu, semoga apa yang kami buat di IHC, yang kami fasilitasi walaupun memang terbatas, ini bisa membantu sedikit UMKM Indonesia agar bisa menjadi produsen produk halal dunia kita lah, ada dari IHC. Terima kasih Bu Dwi. Bapak Ibu. Terima kasih Prof Ben, sebelum ke Pak Handito, mungkin saya mau sampaikan sedikit.
Ya. bahwa sudah hampir setahun kemarin kita setiap minggu ya Prof Ben ya, Iya, setiap iya, minggu iya. kita adakan webinar rutin khusus untuk UMKM, dan ini adalah awal di tahun 2021 kami mulai lagi untuk webinar khusus untuk UMKM. Iya. Jamnya juga sama, hari Minggu jam 19. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman lihat di chatting itu ada link untuk Telegram. Di sana sudah ada lebih dari 3.500 UMKM yang bergabung di sana. Silahkan join di situ dan kemudian silahkan memposting produk-produknya, informasi-informasi. Nah ini sekolahnya Pak Handito juga bisa diinformasikan di sana nanti. Ya karena memang itu dibangun sebagai wadah atau sebagai kolam untuk teman-teman memposting produk, informasi-informasi semua mengenai UMKM. Kira-kira begitu, Prof. Saya balikan lagi ke Prof. Terima kasih Pak Enos. Ini terima kasih juga ke Ibu Dwi yang sangat luar biasa. Tadi sudah memaparkan program IIHC ya, yang dimana nanti bahwa UMKM bisa berpulang besar untuk masuk kepada pasar retail dan pasar ekspor, apalagi dengan tim Ibu Dwi nih yang mengkurasi, artinya lebih teliti dan sehingga dengan sendirinya persaingan masuk ke pasar ekspor lebih cepat ya. Apalagi nanti ada ruang display Bu ya. Ini memberikan artinya pasar-pasar internasional on the spot ya. Jadi bukan hanya secara marketplace tapi on the spot bisa melihat. Nah, dari tadi Pak Andito ada hampir 20 kali tadi Ibu Dwi nyebutin nama Bapak nih. Karena terkesan karena suhu kali ya. Jadi kan artinya hampir 20 kali saya hitung. Artinya sangat terkesan karena baik juga oleh Mas Wisnu ya, sebagai murid sangat tunduk hormat kepada guru ya, kepada kalau orang bilang lordse. Ya. Nah, itu punya topik itu bagaimana peluang UMKM di pasar retail dan ekspor khususnya di tahun 2001 ini Pak ya. Kita berharap UMKM di 2021 ini bisa naik kelas dan kita coba melihat bagaimana sih proyeksi pasar retail di Indonesia pada tahun ini, khususnya ya melihat inflasi tahun 2020 yang dimana kita tahu bahwa UMKM banyak yang mengalami distorsi dan merasa kontraksi dengan ada kondisi ekonomi. Apa sih persyaratan-persyaratannya Pak, dan bahkan nun sewu Pak, tolong bukan dipromosikan, diperkenalkan Pak kepada kita sekolah ekspor, karena Insya Allah tadi dengan Ibu Dwi, dengan Pak Andito, di bulan depan ini rencana kita pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Aprindo, yang juga dengan Big ya, khususnya UMKM, karena beberapa dari UMKM kami dari Kota Bekasi sudah masuk dalam proses pendaftaran dan kurasi dengan Ibu Dwi, sehingga kita berharap nanti pasar kita di tahun 2021 ini, UMKM ini dapat bergeliat dengan pasar ekspor dan pasar retail. Silakan Pak Andito. Ya, terima kasih Pak Beni Tunggul, Mbak Dwi, Pak Wisnu, Pak Enos, semuanya teman-teman lah, sini semuanya ini saya rasa kita ini sama teman. Saya ini sengaja nggak pakai bahan karena biar ini aja saya ngikuti pencerahan dari yang sudah kasih bahan tadi. Karena memang begini, saya lihatnya begini ya, apa yang tadi sudah disampaikan tadi, yang terakhir tadi Mbak Dwi menyampaikan dengan sangat detail tentang bagaimana kita sebaiknya dorong agar produk halal kita ini kemudian bisa jadi juara dunia dan memanfaatkan fasilitas luar biasa di lingkungan Istiqlal ya, dan saya rasa ini sudah sebuah langkah hebat, langkah luar biasa. Nah, saya ingin menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama begini, ya sekolah ekspor ini